Assalamualaikum cuy, gimana kabarnya? Dan inilah series The Great Saman Gadusim. Series ini dirilis pada tahun 2021, bergenre misteri fantasi yang diberi sedikit bumbu-bumbu romance. Terdiri dari satu season 12 episode yang akan saya gabungkan sendiri menjadi satu video cuy. Untuk alurnya sendiri, film ini menceritakan tentang seorang gadis cantik yang menjalani profesinya sebagai dukun. Mau tidak mau, ia pun menjadi seorang anak indigo berkat kemampuan turun-temurun dari neneknya. Sang nenek mewariskan kekuatan perdukunan kepada cucunya itu bukanlah tanpa sebab, melainkan untuk menjalankan sebuah misi, yaitu menangkap roh jahat yang selalu merasuki para murid di suatu SMA. Roh jahat akan merasuki para murid SMA yang memiliki nilai buruk dalam ujian, lalu membunuhnya. Seolah-olah kasusnya seperti bunuh diri cuy. Nah, daripada penasaran kayak roh penasaran, mending langsung aja kita santuikan ke videonya cuy. The Great Saman Gadusim Season 1 dibuka dengan memperlihatkan seorang dukun tua bernama Myosim. Ia bersama dengan cucunya yang bernama Gadusim sedang berusaha menyelamatkan seorang murid SMA bernama Hyunsu yang mencoba untuk melakukan bunuh diri. Ia sedang dirasuki oleh sosok roh jahat yang mengincar murid SMA dengan nilai terendah saat ujian. Dan kebetulan, Hyunsu mendapatkan peringkat pertama dari yang terbawah gitu maksudnya. Atau nilai dia paling jelek lah cuy. Ketika mendengar suara telepon, Hyunsu baru sadar bahwa dirinya sedang berada di atas gedung. Ibunya pun menelpon, namun ia tidak mengetahui bahwa anaknya itu sedang berada tepat di atasnya. Alhasil ketika ia melihat ke atas, ia pun merasa terkejut melihat Hyunsu yang mencoba untuk melakukan bunuh diri. Di sisi lain, Myosim yang sudah tuwir merasa tidak kuat untuk menaiki tangga. Ditambah lagi di atas gedung, ia harus melawan roh jahat yang merasuki tubuh Hyunsu. Karena hal itu, ia pun mewariskan kekuatan supranaturalnya kepada Gadusim, sang cucu. Awalnya Gadusim menolak tidak ingin menjadi seorang dukun. Namun neneknya mengatakan bahwa hanya dirinya lah yang dapat membinasakan roh jahat dan menyelamatkan para murid di SMA. Karena umur Gadusim masih muda dan 10 tahun kemudian ia akan masuk ke SMA tersebut. Tidak lain untuk memburu roh jahat itu. Dengan terpaksa, akhirnya Gadusim pun mau tidak mau harus menerima kekuatan tersebut. Ia pun diajarkan sebuah mantra lalu pergi ke atap gedung untuk menemui Hyunsu yang sedang dirasuki oleh roh jahat. Mereka berdua pun saling berhadapan. Roh jahat mengira bahwa Myosim lah yang akan melawannya, namun ternyata hanyalah seorang bocil FF. Gadusim sempat menggunakan mantranya untuk melawan roh jahat, namun sepertinya tidak mempan cuy. 보라색 신뢰탕 정숙사실 입장 여자실 여자실 뭐야? Roh jahat itu pun mengatakan bahwa ketika besar nanti Gadusim harus belajar dengan keras seolah-olah nyawa taruhannya. Karena jika Gadusim mendapat nilai terburuk dalam ujian, maka roh jahat itu tidak akan segan untuk membunuhnya. Ia pun kemudian menggunakan tubuh Hyunsu untuk bunuh diri dengan cara melompat dari atas gedung. Dari bawah gedung, ambulan dan para polisi berdatangan untuk mengevakuasi mayat Hyunsu. Terlihat juga roh jahat yang keluar dari jasad Hyunsu. Roh jahat itu pergi ke suatu tempat mencari Myosim, namun di sana ia terikat oleh sebuah mantra yang dilontarkan oleh Gadusim sebelumnya. Ternyata efek dari serangan kecil Gadusim sebelumnya telah berdampak untuk mengikat roh jahat saat ini. Ia pun tertangkap oleh Myosim, yang kemudian mengeluarkan sebuah kantung keramat untuk mengurung roh jahat tersebut. Myosim membacakan sebuah mantra, dan roh jahat itu pun perlahan masuk ke dalam kantung tersebut. 신도하심 도여심 Setelah itu, Myosim bertemu dengan roh dari Hyunsu yang masih kebingungan. Myosim mengatakan bahwa Hyunsu harus berpamitan terlebih dahulu dengan ibunya agar ia dapat tenang.
Namun tak lama kemudian, Hyunsu melihat dari belakang Myosim ada seseorang yang hendak berbuat jahat. Dan benar saja, Myosim kemudian ditusuk oleh orang tersebut. Gadusim yang mendengar jeritan dari sang nenek kemudian menghampiri dan melihat kondisinya. Gadusim menangis setelah melihat neneknya itu dalam keadaan sekarat dan berlumuran darah. Di akhir hayatnya, Myosim mengatakan bahwa dirinya telah melakukan kesalahan karena roh jahat terlepas dari genggamannya. Setelah itu, roh dari Myosim pun keluar dan mengajak Hyunsu untuk pergi. Gadusim dapat melihatnya karena telah mewarisi kekuatan perdukunan dari sang nenek. 10 tahun kemudian, Gadusim berziarah ke pemakaman neneknya. Ia tumbuh menjadi seorang gadis remaja yang cantik. Ia juga dapat melihat dan merasakan sosok arwah yang ada di sekitarnya. Setelah itu, ia bertemu dengan ibunya. Sedikit perbincangan di antara mereka. Gadusim sendiri sebenarnya masih tidak ingin mengakui bahwa dirinya bisa merasakan dan melihat hantu. Namun ibunya tahu bahwa Gadusim tidak jujur. Ibunya sendiri adalah seorang dukun juga cuy. Bahkan ia membuka jasa untuk pengusiran hantu atau bebenyit di rumah kliennya. Dan sekarang mereka berdua akan menemui salah seorang klien dari ibunya Gadusim. Setelah itu ibunya akan mengantarkan Gadusim ke sekolah pindahannya. Di suatu sekolah SMA bernama Songyong, seorang kepala sekolah bernama Geongfil sedang berbincang-bincang bersama wakilnya. Mereka sedang membicarakan katak bijer yang akan menyerang sekolahnya. Canda bro. Mereka sedang membicarakan hasil ujian yang keluar di semester saat ini dan juga murid baru yang tidak lain ia adalah Gadusim. Di dalam kelas, seorang murid bertanya kepada sang wali kelas mengenai hasil nilai ujian. Siapakah yang mendapat nilai terburuk di semester tersebut? Wali kelas pun menjawab bahwa murid dengan nilai ujian terburuk tidak ada di kelasnya. Namun siswa dengan nilai ujian terbaik ada di kelasnya, yaitu seorang remaja bernama Nawusu. Ia merupakan murid terbaik di sekolah. Tak lama kemudian, seorang murid dari kelas lain bunuh diri dengan melompat dari atap sekolah. Ia adalah murid dengan nilai terburuk di semester tersebut. Tak lama kemudian Gadusim datang dengan wajah sedikit bonyok. Ketika para murid sedang asik melihat keluar jendela, Gadusim dan Wusu saling menatap satu sama lain. Ternyata penyebab wajah Gadusim sedikit babak belur itu karena sebelumnya ia telah bertarung dengan seorang pria yang sedang kerasukan. Pria itu mencoba untuk membunuh ibunya Gadusim, namun untung saja Gadusim datang tepat waktu. Mereka berdua pun bertarung. Meskipun awalnya sempat terpojoki, namun Gadusim berhasil mengalahkan pria kerasukan tersebut. Para murid masih kepo dengan peristiwa bunuh diri yang mendapat nilai terburuk itu. Mereka tidak begitu syok karena itu bukanlah yang pertama kalinya. Di jam istirahat, Gadusim bertemu dengan seorang murid teman sekelas yang mengajaknya untuk berkenalan. Perempuan tersebut bernama Jo Sujong. Ia mengatakan bahwa kematian murid sebelumnya itu bukanlah sebuah peristiwa bunuh diri maupun pembunuhan. Itu memang sudah biasa terjadi. Ekspresi Sujong pun tidak terlihat gelisah ataupun tertekan akan hal itu. Ia juga mengatakan, jika tidak ingin mati belajarlah seperti nyawamu adalah taruhannya. Ngeri juga ya sekolah ini. Di ruang guru, wakil kepala sekolah sedang berbincang-bincang dengan seorang guru. Mereka sedang mendiskusikan perihal murid bunuh diri sebelumnya. Bapak wakil mengatakan untuk menginformasikan kepada penyelidik bahwa murid yang tewas itu karena memiliki masalah dalam keluarganya. Hal itu dilakukan agar sekolah dapat aman dari jalur hukum. Biar cepet lah gitu, nggak ribet. Sepulang sekolah, Gadusim menceritakan peristiwa yang terjadi di sekolah kepada ibunya. Ibunya tidak kaget karena sebenarnya ia juga telah mengetahui segalanya. Ibunya juga mengatakan sampai kapan Gadusim akan menyembunyikan kemampuan indigonya itu. Gadusim mengatakan bahwa dirinya tidak ingin menjadi seorang dukun. Dan ia juga tidak ingin jika teman-teman di sekolahnya mengetahui bahwa ibunya adalah seorang dukun. Hal itu dikarenakan dari kecil ketika Gadusim duduk di bangku sekolah dasar, ia selalu dibully dan dijauhi teman-temannya karena memiliki keluarga seorang dukun. Gadusim hanya ingin memiliki kehidupan normal layaknya anak pada umumnya. Namun ibunya kembali mengatakan bahwa dirinya juga sebenarnya tidak ingin menjadi seorang dukun. Ada takdir yang memang tidak bisa diubah. Di kamarnya, Gadusim kembali dijumpai arwah dari Hyunsu. Hyunsu sudah dari sejak dulu mengikuti Gadusim karena ia ingin bertemu dengan ibunya. Dalam film ini, arwah yang sudah mati tidak akan mengingat apapun setelah terpisah dari jasadnya. Oleh sebab itu, Hyunsu selalu mengikuti Gadusim untuk meminta dipertemukan dengan ibunya. Dan ternyata, pria yang sebelumnya menyerang ibunya Gadusim telah dirasuki oleh Hyunsu cuy.
Ia mengatakan bahwa dirinya sudah muak tidak dipertemukan juga dengan ibunya. Padahal ibunya Gadusim sudah berjanji akan mempertemukan Hyunsu dengan ibunya, asalkan ia mau bekerja sama dengan ibunya Gadusim. Di sisi lain, Wusu sedang makan malam bersama ayah dan ibunya. Ibunya Wusu ternyata adalah sahabat dari ibunya Gadusim. Ia pun menceritakan Gadusim kepada Wusu bahwa dirinya adalah anak dari seorang dukun. Ia juga dapat merasakan dan melihat hantu. Namun Wusu tidak percaya sama sekali dengan hal mistis. Ia mengatakan bahwa semua itu tidak masuk akal. Dan keesokan harinya di sekolah, Wusu yang sedang mengajari Sujong ditatapi dari kejauhan oleh Gadusim. Ketika Wusu melihat ke arahnya, Gadusim pun langsung memalingkan wajahnya. Sementara sekelompok murid di sampingnya sedang bergosip dan menyebarkan berita hoak mengenai Gadusim. Mereka memandang sinis Gadusim dan mengatakan bahwa Gadusim adalah penyebab dari kematian murid kemarin. Mereka pun mulai menghina Gadusim, membulinya melalui perkataan. Wusu kemudian menghampiri Gadusim untuk membuktikan perkataan ibunya semalam. Wusu meminta kepada Gadusim untuk diramalkan kecocokan dirinya dengan Sujong. Namun setelah mendengar hal itu, ia pun teringat pembulian dari teman-temannya yang selalu mengatakan hal buruk kepada Gadusim. Hingga ia pun sudah tidak tahan lagi dengan semua hal itu. Gadusim kemudian berteriak hingga para murid sekelas memandanginya. Gadusim kemudian teringat dengan perkataan neneknya yang mengatakan bahwa Gadusim harus melindungi dirinya sendiri tepatnya di umur yang ke-18. Karena jika Gadusim berhasil menginjak umur yang ke-19, ia akan menjalani kehidupan normal dan terhindar dari pembulian. Serta indigonya juga akan hilang cuy. Hanya saja untuk saat ini, ia memiliki sebuah misi dari neneknya untuk memusnahkan roh jahat yang ada di sekolah tersebut. Setelah itu, Gadusim kemudian pergi dari kelas. Namun sebelum Gadusim keluar dari kelas, Wusu menariknya. Dan tanpa sebab, ia pun kemudian memeluk Gadusim. Teman-teman yang melihat hal itu merasa terkejut, terutama Sujong teman dekat sekaligus orang yang menyukai Wusu. Wusu mengatakan kepada Gadusim agar ia jangan pergi. Tak lama kemudian, Wusu tiba-tiba tersadar. Ia merasa bahwa dirinya sedang dirasuki. Karena hal itu, ia pun mengajak Gadusim untuk mengobrol berdua di halaman sekolah. Wusu menanyakan kepada Gadusim apa yang sebenarnya telah terjadi. Ia sama sekali tidak memeluknya. Wusu tidak ingat apapun saat ia memeluk Gadusim. Namun Gadusim juga tidak mengetahuinya. Kenapa bisa seperti itu gitu. Tak lama kemudian, neneknya Gadusim merasuki Wusu. Ternyata itulah penyebab Wusu memeluk Gadusim. Setelah 10 tahun, Gadusim sendiri tidak pernah merasakan maupun melihat roh dari neneknya. Dan saat ini, ia merasuki tubuh Wusu. Neneknya itu mengatakan bahwa roh jahat yang menjadi incarannya ada di sekolah tersebut. Ia membunuh anak-anak yang memiliki nilai ujian terendah. Gadusim awalnya sempat bingung dengan apa yang dikatakan oleh Wusu. Ia tidak percaya bahwa neneknya merasuki tubuh Wusu. Hingga akhirnya sang nenek pun memperlihatkan wujudnya kepada Gadusim. Gadusim sempat terkejut melihat hal itu. Spontan ia pun langsung memeluknya. Karena Gadusim sangat merindukan neneknya itu. Teman-teman sekelas yang melihat hal itu dari jendela pun merasa semakin terkejut saja melihat mereka berdua yang sedang berpelukan. Tak lama kemudian, sang nenek merasakan kedatangan roh jahat. Tanpa berlama-lama, roh jahat itu pun langsung menyerang Wusu yang dirasuki oleh sang nenek hingga terjatuh. Lalu kemudian, roh jahat itu pun kembali menyerang. Dan kali ini giliran Gadusim. Mereka berdua pun terkapar. Dan betapa terkejutnya, ternyata yang mengendalikan roh jahat itu adalah sang kepala sekolah cuy. Namun untuk kali ini roh jahat itu terlepas sendiri tanpa sepengetahuan sang Kepsek. Oleh karena itu si bapak sekolah pun langsung memanggil kembali roh jahat itu untuk dimasukkan ke dalam kantung keramatnya. Beberapa saat kemudian, mereka berdua pun berada di ruang UKS. Wusu merasa terkejut melihat kehadiran Hyunsu. Ternyata sekarang Wusu dapat melihat Hyunsu. Hyunsu pun merasa heran dengan hal itu. Ia pun kemudian mengetesnya dengan mengagetkan Wusu. Tak lama kemudian Gadusim tersadar lalu menyuruh Hyunsu untuk pergi. Gadusim kemudian bertanya kepada Wusu apakah benar ia dapat melihat Hyunsu. Gadusim mengatakan bahwa Hyunsu adalah hantu. Sontak Wusu pun terkejut setelah mendengar bahwa dirinya dapat melihat hantu. Wusu meminta kepada Gadusim agar matanya dikembalikan seperti normal karena ia sangat ketakutan. Namun Gadusim masih tetap bersikap dingin seolah bodoh amat dengan Wusu. Sepulang sekolah, ibunya bertanya kepada Gadusim mengenai apa yang telah terjadi. Namun ia tidak menjawabnya dan langsung masuk ke dalam kamar. Di kamar ternyata sudah ada Hyunsu.
Mereka pun mengobrol mengenai apa yang sebenarnya terjadi kepada Wushu yang dapat melihat Hyunsoo. Gadusim memprediksikan itu disebabkan oleh roh neneknya yang merasuki tubuh Wushu selama beberapa saat. Karena hal itu, Wushu sekarang dapat melihat hantu cuy. Ketika pulang sekolah, ibunya Wushu membukakan pintu untuk Wushu. Dan betapa terkejutnya, Wushu dapat melihat hantu yang ada di rumahnya. Sontak, ia pun merasa kaget dan langsung pergi meninggalkan rumah pada malam itu juga. Wushu bertemu dengan sahabatnya yaitu Ilnam. Wushu kemudian menceritakan apa yang telah dialaminya pada hari itu. Bahwa dirinya yang merupakan anti terhadap hal mistis sekarang sudah 2 kali melihat hantu. Ilnam pun menanggapinya dengan candaan, karena ia juga tidak percaya dengan hantu. Setelah itu, Ilnam pergi meninggalkan Wushu karena dirinya harus membantu ibunya di kedai. Di rumah, Gadusim yang sedang tidur dibangunkan oleh seorang tamu yang sedang berbincang-bincang dengan ibunya. Ternyata itu adalah Wushu. Kedatangan Wushu ke sana untuk menemui Gadusim. Mereka berdua pun kemudian mengobrol. Wushu mengatakan bahwa dirinya tidak kuat melihat hantu seharian. Maka dari itu, Wushu meminta pertanggungjawaban kepada Gadusim. Namun Gadusim bersikukuh bahwa itu bukanlah disebabkan oleh dirinya. Dan ia juga tidak dapat melakukan apapun untuk Wushu. Gadusim mengatakan bahwa apa yang dilihat Wushu tidak sejelas apa yang dirasakan dan dilihat oleh Gadusim. Wushu hanya berada di tahap awal untuk menjadi seorang indigo. Sementara Gadusim telah lama dapat melihat hantu dan bahkan lebih banyak dari apa yang dilihat oleh Wushu. Karena merasa penasaran, Wushu kemudian bersikap sok jago dan meminta untuk dibukakan mata batinnya seperti Gadusim. Ia juga ingin melihat seberapa banyak hantu yang dapat ia lihat. Awalnya Gadusim mengatakan, apakah Anda yakin? Wushu pun menjawab bahwa dirinya sudah terlanjur seperti itu dan merasa sangat yakin. Setelah itu, Gadusim kemudian menggosokkan tangan lalu menempelkannya kepada mata Wushu. Setelah dibukakan mata batinnya, Wushu merasa sangat terkejut dan ketar-ketir melihat banyak sekali hantu di sekelilingnya. Sementara Gadusim langsung masuk begitu saja cuy. Wushu yang merasa bingung dan sangat ketakutan pun akhirnya pergi dari sana lalu menaiki sebuah bus. Di dalam bus, awalnya Wushu merasa senang karena tidak ada orang maupun hantu di sana. Namun ketika bus itu berhenti di halte, 2 ekor atau 2 sosok hantu mencurigai Wushu dapat melihat mereka berdua. Karena ketakutan, Wushu pun meminta sang sopir bus untuk kembali menjalankan mobilnya. Namun ia tidak sadar bahwa hantu dapat menembus objek dan berteleportasi layaknya Jutsu Obito. Mereka pun kemudian masuk ke dalam bus, bahkan dengan jumlah yang banyak cuy. Karena Wushu merasa ketakutan, para hantu itu pun semakin menjadi-jadi untuk menakut-nakuti Wushu. Hingga di keesokan harinya Wushu tidak masuk sekolah cuy. Mungkin kena mental ya. Di jam istirahat, Sujong bertanya kepada Gadusim mengapa Wushu tidak masuk sekolah. Namun Gadusim menjawab bahwa dirinya tidak tahu. Dan lagi pula itu bukan urusannya. Sujong kembali berkata bahwa jika terjadi sesuatu kepada Wushu maka Gadusim akan berada dalam masalah. Berani banget gitu ya ngelawan anak Indihome. Ketika sedang berjalan di antara para murid, mereka semua memandang sinis dan membicarakan hal negatif tentang Gadusim. Mereka menganggap Wushu tidak masuk sekolah itu dikarenakan Gadusim. Namun lagi-lagi, Gadusim tidak memperdulikan hal itu dan tetap santuy gitu kan. Di rumah, ibunya Gadusim sedang bersiap-siap untuk pergi ke rumah Wushu karena ibunya Wushu menelpon. Dan ia meminta ibunya Gadusim untuk mengecek kondisi anaknya itu. Singkatnya Gadusim pun ikut pergi ke rumah Wushu untuk mengecek keadaannya. Setibanya di sana, Gadusim meminta kepada ibunya untuk menyerahkan tugas tersebut kepadanya. Biarkan dirinya saja yang mengurus Wushu. Ibunya pun pergi dari sana. Langkah awal Gadusim mengusir para hantu yang ada di kamar Wushu, termasuk hantu bibit bocil FF yang ada di bawah kasur Wushu. Dan setelah itu, Gadusim pun membuka selimut Wushu yang sedang murungkut ketakutan. Gadusim kemudian memberikan Wushu sebuah jimat berupa kertas mantra agar kamar Wushu tidak dapat dimasuki oleh hantu. Gadusim juga mengatakan bahwa Wushu harus terbiasa dengan hantu-hantu yang dilihatnya. Wushu harus mengabaikan para hantu tersebut. Dengan begitu, ia dapat tenang bahkan bisa bersahabat dengan mereka. Setelah kondisi Wushu membaik, mereka berdua pun berpamitan untuk belajar. Ibunya Wushu merasa lega karena anaknya kembali normal setelah Gadusim mendatanginya. Mereka berdua pun pergi ke kedai Ilnam untuk belajar bersama di sana. Karena besok di sekolah akan melaksanakan ujian cuy. Dan Wushu sangat khawatir kepada Ilnam karena ia termasuk golongan murid yang paling belet atau bodoh setelah murid yang bunuh diri sebelumnya. Ditakutkan ketika hasil ujian keluar,
Ilnamlah yang mendapat nilai terburuk dan Wusu akan kehilangan sahabat satu-satunya itu. Namun berdegongnya si Ilnam itu ya, dia orang yang sangat pemalas cuy. Dia lebih memilih untuk membantu orang tuanya di kedai daripada harus belajar. Padahal Wusu sudah memberikan bocoran soal-soal yang mungkin akan keluar pada ujian yang akan dilaksanakan besok. Hingga akhirnya Gadusim pun mengatakan bahwa ayahnya Ilnam menyuruhnya untuk belajar. Mendengar hal itu Ilnam pun merasa terkejut dong. Karena ayahnya telah meninggal beberapa tahun lalu. Bagaimana bisa Gadusim menerima pesan dari ayahnya? Jika bukan karena ibunya yang menyuruh, maka Ilnam tidak akan belajar. Dan ia pun terpaksa belajar karena hal itu. Dan ternyata roh ayahnya juga ada di sana dan telah berinteraksi dengan Gadusim. Ia juga berterima kasih kepada Gadusim karena telah menyampaikan pesannya kepada Ilnam untuk belajar. Di rumah, ibunya Gadusim mengingat perkataan dari sang nenek yang menitipkan sebuah pesan kepadanya. Sebenarnya ibunya ini juga dapat melihat hantu sama seperti Gadusim cuy. Waktu itu, sang nenek meminta kepada ibunya Gadusim untuk memindahkan sekolahnya ke SMA Songyong karena keberadaan roh jahat sekarang ada di SMA tersebut. Dan itulah alasan mengapa Gadusim dipindahkan ke SMA itu, untuk memusnahkan roh jahat. Namun ibunya Gadusim belum jujur kepada Gadusim mengenai alasan kepindahannya itu cuy. Biarlah Gadusim yang menyadarinya sendiri. Keesokan harinya, ujian pun dimulai. Para murid kelas mulai mengisi soalnya masing-masing dengan serius kecuali Ilnam. Ia malah molor cuy. Karena hal itu, Gadusim pun sedikit mengkelepaknya agar Ilnam terbangun. Setelah terbangun, ia malah pelongo-pelongo kayak orang stres cuy. Namun Wusu percaya bahwa Ilnam dapat mengerjakan soal ujian tersebut karena semalam Wusu telah mengajarinya dengan detail. Di jam istirahat, temannya Sujong memberikan informasi mengenai jasa perdukunan ibunya Gadusim kepadanya, berupa Instagram yang baru saja dibuat oleh Hyosim atau ibunya Gadusim. Di sisi lain, Gadusim sedang mengobrol bersama Wusu. Wusu mengatakan bahwa dirinya sudah terbiasa dengan para roh atau hantu yang ada di sekitarnya. Semalam dirinya merusakkan jimat yang diberikan oleh Gadusim dan memberanikan diri untuk berinteraksi dengan para hantu di kamarnya. Wusu dengan sedikit tertekan mulai mendengarkan cerita dari para roh tersebut, terutama bagaimana mereka meninggal di masa lalu. Ada yang tertabrak mobil, minum racun untuk bunuh diri, kejepit pintu, kena mental, main ML, dan lain-lain. Semenjak saat itulah, Wusu sudah terbiasa dengan kehadiran para hantu di sekitarnya. Sama halnya seperti Gadusim. Sepulang sekolah, Gadusim bertemu dengan Sujong yang sudah berada di depan pintu gerbang rumahnya. Ternyata Sujong merasa penasaran dengan informasi yang disampaikan oleh temannya di sekolah. Ia pun bertanya kepada Gadusim mengapa dirinya ada di sini. Dan tak lama kemudian datang ibunya Gadusim yang secara spontan memanggil Gadusim. Karena hal itu, kecurigaan Sujong membuahkan hasil. Ia sekarang mengetahui bahwa Gadusim adalah anak dari seorang dukun. Dan itu akan menjadi gosip hot untuk ia sebarkan kepada teman sekelasnya. Sebenarnya si Sujong ini merasa cemburu dengan Gadusim yang belakangan ini sering dekat dengan Wusu cuy. Makanya ia mencari-cari keburukan Gadusim untuk menjatuhkannya. Sujong juga mengancam Gadusim dengan mengatakan, jika Gadusim masih berdekatan dengan Wusu, maka ia tidak akan segan untuk menyebarkan rumor bahwa Gadusim adalah anak dari seorang dukun. Dan keesokan harinya di sekolah, Gadusim mulai mencuekkan Wusu karena ia tidak ingin Sujong menyebarkan rumor tentang dirinya kepada teman sekelasnya. Bahkan ia juga mencuekannya hingga pulang sekolah. Namun di malam hari, Wusu merasa tidak tenang memikirkan Ilnam sahabatnya yang tidak serius ketika mengerjakan soal ujian. Ia pun menghubungi Gadusim untuk mengajaknya bertemu dan membahas soal itu. Gadusim pun akhirnya memberikan kesempatan kepada Wusu untuk menemuinya. Wusu akhirnya percaya bahwa roh jahat sebenarnya ada. Dan ia khawatir bahwa makhluk tersebut akan merasuki tubuh Ilnam lalu membunuhnya. Maka dari itu Wusu meminta bantuan kepada Gadusim. Namun Gadusim masih teringat dengan perkataan Sujong untuk tidak mendekati Wusu. Akhirnya ia pun masih tetap mencuekkan Wusu dan pergi meninggalkannya. Keesokan harinya di sekolah, teman Sujong mengatakan bahwa ibunya Gadusim adalah seorang dukun. Sebenarnya ia disuruh oleh Sujong untuk menyebarkan rumor tersebut. Seketika Gadusim pun terdiam mendengar hal itu. Para murid sekelas mulai membicarakan dan memandang Gadusim dengan sinis. Gadusim merasa kecewa karena usahanya selama ini untuk menyembunyikan identitas dirinya akhirnya terbongkar juga. Ia tidak ingin teman satu sekolahnya tahu bahwa ibunya adalah seorang dukun. Namun Sujong telah menghancurkan itu semua karena kecemburuannya. Tak lama kemudian, Pak Wali kelas datang untuk mengumumkan hasil ujian kemarin. Para murid kelas mulai merasa gelisah sebelum Pak Wali kelas mengumumkan hasilnya. Wusu pun bertanya siapa yang mendapat nilai terendah. Lalu Pak Wali kelas pun terdiam sembari menatap ke arah Ilnam. Mereka semua tahu bahwa Ilnamlah yang mendapat nilai terendah.
Wusu yang mengetahui hal itu merasa kecewa. Namun Ilnam malah menunjukkan wajah tanpa dosa dan cengengesan kepada mereka semua. Di lapang basket, Wusu pun mengungkapkan kekesalannya kepada Ilnam. Ia mengatakan mengapa sahabatnya itu mendapat nilai terendah. Padahal sebelumnya Wusu telah membocorkan soal-soal ujian dan mengajarkan cara mengisi soal tersebut. Namun Ilnam yang agak sedikit bego mengatakan bahwa dirinya memang mempelajari itu semua. Namun ketika ujian, ia lupa dengan apa yang sudah dipelajarinya. Ya, dasarnya bego gitu kan. Susah gak bisa dipaksain. Lagi pula, si Ilnam ini adalah orang yang sangat tidak tertarik dengan pelajaran. Ia juga tidak percaya bahwa dirinya akan mati setelah mendapat nilai terendah atau terburuk pada ujian tersebut. Di sisi lain, diperlihatkan sang kepala sekolah yang menuju suatu ruangan privasi. Ia pun membuka pintu ruangan tersebut dan menyuruh roh jahat untuk keluar membunuh murid dengan nilai ujian terendah, yaitu Ilnam. Akhirnya tak lama kemudian, sosok roh jahat itu pun muncul di hadapan Wusu dan Ilnam. Wusu merasa ketakutan, sementara Ilnam sangat gazebo. Hingga tak disangka, ternyata Gadusim juga datang ke sana. Mereka berdua, Wusu dan Gadusim, berusaha melindungi Ilnam agar tidak dirasuki oleh roh jahat. Gadusim meminta kepada Wusu untuk membawa Ilnam keluar sekolah, sementara dirinya akan berusaha untuk menghadang makhluk tersebut. Mereka berdua pun pergi, sementara Gadusim terhantam oleh serangan dari roh jahat yang berusaha mengejar Ilnam. Para murid di sana merasa heran dengan Gadusim. Di sisi lain, Wusu dan Ilnam sedang bersembunyi di parkiran mall. Ilnam tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Sementara itu, roh jahat terus mengincar Ilnam dan mengikuti jejak mereka pergi. Disusul juga oleh Gadusim. Hingga akhirnya roh jahat itu pun merasuki seorang pria yang ada di sana. Dan ketika Wusu bersama Ilnam akan menaiki sebuah lift, ternyata pria yang dirasuki oleh roh jahat menghentikan mereka berdua. Wusu mengetahui bahwa pria tersebut sedang dirasuki oleh roh jahat. Maka dari itu, ia pun berusaha melontarkan mantra menirukan Gadusim sebelumnya. Namun sayangnya itu tidak ada gunanya cuy. Pria kerasukan itu kemudian mencekik mereka berdua dan berniat untuk membunuhnya. Hingga akhirnya tak lama kemudian Gadusim pun datang. Mereka berdua pun berhadapan. Awalnya sang roh jahat meremehkan Gadusim yang berani melawannya seorang diri. Namun ternyata Gadusim membawa para roh atau hantu lain untuk menyerang roh jahat tersebut. Dengan begitu, mereka bertiga bisa segera kabur dari sana. Sementara pria kerasukan tersebut sedang dikeroyok di dalam lift oleh para arwah penasaran. Mereka pun pergi ke rumah Gadusim untuk bersembunyi sementara waktu. Mereka bertiga mengobrol dengan ibunya Gadusim mengenai roh jahat. Awalnya Ilnam yang bodoh tidak percaya adanya roh jahat di sekolah. Ia pikir tidak ada gunanya roh jahat membantai murid-murid bodoh di sekolah. Namun ibunya Gadusim menjelaskan secara perlahan bahwa tujuan dari adanya roh jahat di sekolah adalah untuk menaikkan derajat menjadi sekolah bergengsi. Dengan terbunuhnya para murid bodoh di sekolah, mereka yang tersisa akan mulai belajar dengan sungguh-sungguh, hingga menyisakan orang-orang pintar saja. Dan kemungkinan, itulah rencana dari sang kepala sekolah yang mengendalikan roh jahatnya. Tak lama kemudian lampu rumah berkedip dalam sekejap. Di luar, ternyata roh jahat sudah ada di depan gerbang rumah Gadusim. Namun sang kepala sekolah juga ada di sana dan terlebih dahulu mengurung roh jahat ke dalam kantungnya. Karena ia tidak ingin mengambil resiko dengan membiarkan roh jahat pergi sejauh itu dari lingkungan sekolah. Dan dari kejauhan, ternyata Hyunsu melihat keberadaan kepala sekolah yang ada di sana. Di dalam rumah, Ilna merasa semakin tidak yakin saja dengan topik pembicaraan mereka. Ilna merasa bahwa Wusu sekarang sudah menjadi gila karena sering bergaul dengan Gadusim. Ia pun akan segera pergi untuk membantu ibunya. Namun ketika hendak pergi, Gadusim mengatakan suatu rahasia kematian ayahnya Ilnam, yang membuat Ilnam merasa kebingungan mengapa Gadusim mengetahuinya. Ayahnya Ilnam meninggal karena menyelamatkan Ilnam waktu kecil ketika tenggelam. Pada saat itu, posisinya mereka sedang liburan. Mendengar hal itu, Ilnam merasa sedih dan seketika mewek di sana. Setelah itu, Gadusim pun pergi keluar meninggalkannya. Disusul oleh Wusu, ia menanyakan bagaimana Gadusim bisa tahu semua rahasia masa kecil Ilnam. Gadusim pun menjawab, ketika sedang berada di kedai untuk mengajarkan Ilnam, roh ayahnya datang untuk meminta kepada Gadusim agar Ilnam menjadi orang yang tidak bego. Ayahnya ingin Ilnam menjadi seorang murid yang rajin belajar dan pintar. Itulah alasan mengapa Gadusim mengetahui rahasia Ilnam. Nah, beberapa saat kemudian, orang tua Wusu datang dengan menggunakan mobil beserta supir pribadinya. Ibunya Wusu turun dari mobil lalu menghampiri mereka berdua. Bersamaan dengan itu, ibunya Gadusim pun keluar dari rumah.
Dan ketika ibunya Gadusim akan menanyakan kedatangan orang tua Wusu, ia ditampar terlebih dahulu oleh ibunya Wusu. Karena Wusu dikabarkan bolos sekolah dan pulang terlambat. Setelah itu, Gadusim pun meminta Wusu untuk segera pulang saja. Di dalam mobil, Wusu cekcok dengan orang tuanya. Ayahnya tidak terima karena Wusu berteman dengan Ilnam, yang notabene-nya adalah seorang murid terbodoh. Ayahnya ternyata telah mendapat rekaman dari seseorang yang telah merekam Wusu bersama Ilnam dan Gadusim di sekolah. Dan itulah sebab mengapa sebelumnya ibunya Wusu menampar ibunya Gadusim, karena ia menyangka bahwa ibunya Gadusim telah mendekatkan Wusu dengan Ilnam dan juga anaknya. Bahkan hingga Wusu membolos dan pulang malam. Salah sangkalah intinya gitu kan. Karena tidak terima dengan omongan orang tuanya, Wusu pun keluar dari mobil dan berlari entah kemana. Sementara di sisi lain, Ilnam sedang beres-beres di kedai ibunya yang akan tutup. Tak disangka, tak lama kemudian ternyata roh jahat masih ada dan langsung merasuki tubuh Ilnam. Di posisi Gadusim, ia sedang melihat properti peninggalan nenek moyang dari neneknya, yaitu berupa sebuah kapak keramat cuy. Neneknya dahulu pernah menggunakan kapak tersebut untuk membelah kepala dari roh jahat yang merasuki tubuh seorang anak kecil. Dan kali ini, Gadusim akan menggunakan kapak tersebut untuk melawan roh jahat penghuni sekolah. Ketika hendak pergi, ibunya mengatakan untuk tidak usah pergi karena ditakutkan itu akan membahayakan Gadusim dan membuat kesalahpahaman lagi dengan ibunya Wusu. Namun Gadusim mengatakan bahwa dirinya tidak akan menyerah sebelum melenyapkan roh jahat. Dan di saat itu juga, Wusu menelpon Gadusim yang mengatakan bahwa Ilnam tidak ada di kedainya dan pergi ke sekolah seorang diri. Lalu Gadusim pun pergi menyusul Ilnam dengan mengabaikan perkataan ibunya. Singkatnya, Ilnam yang sedang kerasukan mulai menerobos pintu sekolah dan masuk ke dalam kelasnya yang ada di lantai atas. Ketika Ilnam akan menjatuhkan dirinya, Wusu terlebih dahulu datang untuk menghentikannya. Dan tak lama kemudian Gadusim pun datang. Gadusim kemudian membacakan mantra untuk mengikat roh jahat yang merasuki tubuh Ilnam. Hingga akhirnya Ilnam pun berhasil turun dari jendela. Seketika roh jahat itu pun menyamarkan diri menjadi Ilnam yang seolah-olah roh jahat tersebut telah keluar dari tubuhnya. Namun Gadusim menyadari hal itu dan mengatakan kepada Wusu bahwa roh jahat masih merasuki tubuh Ilnam. Lalu kemudian Ilnam yang masih dirasuki oleh roh jahat pun memberontak hingga membuat Gadusim dan Wusu terpental. Setelah itu, roh jahat pun menggunakan tubuh Ilnam lalu melompat dari jendela untuk membunuhnya. Mereka berdua pun langsung menghampiri jasad Ilnam. Roh Ilnam telah terpisah dari tubuhnya. Ia bertanya apakah dirinya sudah meninggal. Namun Gadusim seketika mengecek jantung Ilnam dan ternyata masih berdetak. Yang itu artinya, Ilnam masih dapat diselamatkan dengan penanganan yang cepat. Tak lama kemudian, Hyunsu datang lalu menyuruh Gadusim untuk segera membawa jasad Ilnam ke rumah sakit dalam 5 menit. Jika tidak, maka Ilnam akan terpisah dengan rohnya untuk selamanya. Dalam kata lain, Ilnam akan meninggal. Gadusim pun memiliki sebuah ide, yaitu menyuruh Hyunsu untuk merasuki tubuh Ilnam, lalu membawanya ke rumah sakit. Dengan begitu, Ilnam akan berada di rumah sakit dengan cepat. Awalnya Hyunsu sempat ragu, namun setelah dibujuk, akhirnya ia pun mulai masuk ke dalam tubuh Ilnam lalu menggunakan motornya untuk menuju rumah sakit dengan cepat. Setibanya di rumah sakit, tubuh Ilnam yang dirasuki oleh Hyunsu dengan polosnya berjalan di antara para perawat dan dokter. Setelah itu, ia pun membaringkan tubuh Ilnam di sana. 여기 함부로 들어오면 안 돼. 어? 아니야. 뭐 하는 거야, 진짜? Terlihat kepala Ilnam yang mengalami pendarahan setelah roh Hyunsu keluar dari tubuh Ilnam. Namun dengan begitu, Ilnam masih bisa diselamatkan oleh para dokter di sana. Setelah itu, Gadusim dan Wusu juga tiba di rumah sakit sebagai perwakilan dari perawatan Ilnam. Wusu mengatakan bahwa dirinya sudah muak dengan roh jahat yang telah membunuh banyak murid tidak bersalah termasuk sahabatnya sendiri, yaitu Ilnam, yang hampir saja terbunuh. Ia pun mengajak Gadusim untuk bertekad memusnahkan roh jahat tersebut. Keesokan harinya di sekolah, kepala sekolah merasa heran dengan noda darah di lantai. Tak lama kemudian, ia pun melihat wali kelas Gadusim dan Wusu yang terlihat agak sedikit aneh. Ternyata, ia sedang dirasuki oleh roh jahat dan merasa marah kepada Gadusim karena telah menggagalkannya untuk membunuh Ilnam. Ia pun mencekik kepala sekolah, lalu membantingkannya ke lantai. Sang kepala sekolah awalnya merasa kewalahan, namun untungnya ia membawa kertas jimat lalu menempelkannya ke kepala sang wali kelas. Dengan begitu, sang wali kelas yang sedang dirasuki oleh roh jahat pun akhirnya tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu kemudian, sang kepala sekolah pun memasukkan kembali roh jahat ke dalam kantung keramatnya. Setelah itu, Gadusim dan Wusu dipanggil ke ruang kepala sekolah. Di sana sudah ada ibunya Wusu yang menuntut Gadusim kepada kepala sekolah untuk dikeluarkan dari sekolah dengan tuduhan bahwa Gadusim membawa pengaruh buruk terhadap anaknya. Sang wakil kepala sekolah memberikan pilihan kepada Gadusim untuk pindah sekolah atau keluar dari sekolah.
Selain dari tuduhan ibunya Wusu yang mengatakan bahwa Gadusim memberikan pengaruh buruk terhadap anaknya, pihak sekolah juga merasa kesulitan menghadapi petugas penyelidik mengenai kasus percobaan bunuh diri Ilnam, karena Gadusim juga ada di sana. Wusu sempat menyanggah jika Gadusim keluar dari sekolah, maka dirinya juga akan keluar. Namun Gadusim mengatakan bahwa dirinya tidak akan pindah sekolah maupun keluar sekolah. Hingga akhirnya sang kepala sekolah pun mengatakan bahwa dirinya akan memberikan satu kesempatan lagi kepada Gadusim untuk tetap bersekolah di sana. Awalnya ibunya Wusu sempat menyanggah, namun kepala sekolah sudah memutuskannya. Mereka semua pun pergi dari ruang kepala sekolah kecuali Gadusim yang dimintai untuk berbincang-bincang oleh kepala sekolah. Ketika hendak keluar, ibunya Wusu bertemu dengan ibunya Gadusim di pintu masuk. Ibunya Gadusim datang dengan sangat mendesak sehingga ia tidak sempat ganti baju. Terlihat ibunya Gadusim yang masih memakai pakaian dukunnya. Ia datang ke sana untuk menanyakan kabar dari anaknya apakah akan dikeluarkan atau tidak. Sang wakil kepala sekolah pun menjawab bahwa Gadusim tidak jadi dikeluarkan dari sekolah. Tak lama kemudian, lonceng keramat milik ibunya Gadusim pun berbunyi. Itu menandakan ada sosok makhluk halus di sekolah tersebut. Ternyata bunyi lonceng itu mengarah ke ruang privasi sekolah, atau tempat di mana sang kepala sekolah memberikan rumah untuk roh jahat. Ibunya Gadusim yang ketar-ketir merasa ketakutan pun akhirnya pergi meninggalkan sekolah. Sementara itu, sang kepala sekolah mengatakan kepada Gadusim bahwa ia tidak akan mengeluarkannya selama Gadusim tidak membicarakan soal roh jahat lagi. Sontak Gadusim pun merasa heran dari mana kepala sekolah tahu mengenai roh jahat. Sebenarnya si Geongpil atau kepala sekolah ini keceplosan mengatakan hal itu cuy. Ia pun mengalihkan pembicaraan dengan bertanya kepada Gadusim apakah dirinya percaya mengenai adanya roh jahat. Spontan Gadusim pun mengatakan bahwa ia percaya dengan hal itu. Setelah itu, sang kepala sekolah pun memberikan hasil nilai ujian Gadusim yang mana nilai ujiannya menurun dari sebelumnya. Dan karena hal itu, sang kepala sekolah kembali mengatakan jika Gadusim percaya dengan adanya roh jahat, maka ia harus berhati-hati. Dikarenakan nilai ujiannya semakin hari semakin memburuk. Setelah itu, Gadusim pun dipersilakan untuk meninggalkan ruang kepala sekolah. Gadusim kemudian membicarakan hal itu kepada Wusu. Gadusim memberitahu bahwa Hyunsoo telah menyembunyikan roh Ilnam di tempat yang aman. Dan ketika Wusu bertanya di mana tempatnya, Gadusim juga tidak mengetahuinya. Hal itu dikarenakan jika Gadusim tahu keberadaan roh Ilnam, maka itu akan berbahaya. Ditakutkan roh jahat akan merasuki tubuhnya. Dan jika hal itu terjadi, maka roh jahat akan mengetahui keberadaan roh Ilnam. Di lorong sekolah, sang kepala sekolah mengatakan kepada wakilnya untuk segera mengadakan ujian simulasi. Tentu saja sang wakil merasa terkejut. Karena baru kemarin para murid sudah melaksanakan ujian. Namun sang kepala sekolah tetap bersikukuh untuk mengadakan ujian tersebut. Sebenarnya, sang kepala sekolah ini teringat dengan perkataan roh jahat sebelumnya, yang mana ia akan mengincar Gadusim. Sang kepala sekolah memberikan roh jahat kesempatan untuk membunuhnya, melalui ujian simulasi yang akan diadakan sebentar lagi. Di halte bus, terlihat salah seorang murid perempuan yang selalu membuli Gadusim sebelumnya. Ia bernama Aekyung. Aekyung sedang merasa galau karena ia termasuk golongan murid belet atau terbodoh di sekolah setelah Ilnam. Ia takut akan mendapat nilai ujian terburuk selanjutnya. Tak lama kemudian datang Gadusim. Aekyung yang sangat membenci Gadusim pun mengatakan kepadanya apakah ia akan mati setelah mendapat nilai terburuk di ujian selanjutnya. Namun Gadusim menjawab bahwa dirinya tidak peduli dengan hal itu. Aekyung yang merasa kesal pun pergi meninggalkan Gadusim dengan melemparkan tasnya. Bersamaan dengan itu datanglah Wusu. Ia menanyakan apa yang sedang terjadi. Melihat tas Aekyung yang tertinggal, mereka berdua pun segera mencari Aekyung untuk mengembalikan tasnya. Ternyata Aekyung sedang berada di dalam toilet dan mencoba untuk melukai dirinya sendiri. Namun sebelum ia melakukan hal itu, Gadusim memanggil Aekyung untuk mengembalikan tasnya yang ia tinggal di halte bus. Aekyung pun kembali masuk ke dalam toilet dan mencoba melukai dirinya sendiri, namun ia dihentikan oleh sketsa gambar yang telah dibuatnya. Aekyung pun tidak jadi melukai dirinya sendiri dan merasa bingung karena tiba-tiba saja gambar yang telah ia buat dapat berbisik-bisik untuk tidak melakukan bunuh diri kepada Aekyung. 이렇게 시작도 못 해보고 끝내는 건 너무 잔인하잖아. 야, 이혜경, 너 그냥 그렇게 죽을 거야? 다시 생각해보면 안 될까? 응? 우리 이렇게 끝나는 건 너무하잖아. Aekyung kemudian keluar dari toilet lalu menemui Gadusim yang sedang bersama dengan Wusu. Aekyung bertanya bagaimana bisa Gadusim membuat gambar karakternya dapat berbicara kepadanya. Namun Gadusim tidak menjawabnya. Gadusim balik bertanya kepada Aekyung, apakah dirinya ingin menjadi seorang seniman komik. Aekyung pun merasa terkejut karena memang itu adalah cita-citanya. Bagaimana Gadusim bisa mengetahui hal itu? Kemudian Gadusim mengatakan untuk melewati tahun pelajaran itu sama-sama dengan tetap hidup.
Gadusim melihat bakat yang dimiliki oleh Aekyung yang membuatnya bisa memprediksikan masa depan Aekyung untuk menjadi seorang seniman komik. Aekyung pun merasa senang mendengarnya. Ia kemudian memberikan pisaunya kepada Wushu dan tidak jadi bunuh diri cuy. Sepulang sekolah, Gadusim bertemu dengan Hyunsu di depan rumahnya. Ia bertanya bagaimana keadaan Ilnam sekarang. Hyunsu pun menjawab bahwa Ilnam baik-baik saja. Namun ada sebuah berita yang akan disampaikan olehnya, yaitu tentang orang yang ada di depan rumahnya yang telah menangkap roh jahat semalam. Namun sayangnya, Hyunsu tidak mengingat bahwa itu adalah sang kepala sekolah. Gadusim pun kemudian memberikan sebuah tips agar Hyunsu dapat mempertajam ingatannya, yaitu dengan cara memutarkan tangan kanannya membentuk lingkaran dan tangan kirinya membentuk segitiga secara terus-menerus. Dengan begitu ia tidak akan mudah lupa dan ia juga bisa mengingat ibunya. Tapi pas saya coba, gokil juga sih. Gadusim kemudian masuk ke dalam rumah dan mendapati ibunya yang sedang bersembunyi. Ibunya merasa ketakutan dengan roh jahat yang telah ditemuinya di sekolah. Ibunya meminta kepada Gadusim untuk pindah sekolah saja, daripada harus menjadi santapan dari roh jahat tersebut. Ibunya juga mengatakan bahwa di bagian bawah sekolah, tepatnya di ruang privasi, terdapat banyak sekali roh manusia yang tidak tenang terkurung di sana. Di sekolah, Gadusim melihat ke arah Wushu yang sedang tertidur. Ia pun berinisiatif pergi ke ruang privasi untuk mencari tahu apa yang dikatakan oleh ibunya sebelumnya. Di depan pintu ruangan tersebut, Gadusim merasakan dan mendengar bisikan-bisikan dari para roh yang membuat kepalanya sangat merasa pusing. Minum oskadon atuh cuy. Sementara itu, Wushu yang sedang tertidur bermimpi sedang berada di ruangan yang sama seperti Gadusim. Namun, ia memasuki ruangan tersebut dan bertemu dengan para roh dari murid-murid yang sudah tewas di masa lalu. Murid-murid tersebut adalah murid yang tewas karena mendapat nilai ujian terendah. Wushu sangat terkejut begitu melihat ternyata Gadusim juga ada di sana. Karena mimpi buruknya itu, ia pun bangun hingga mengagetkan teman-teman sekelasnya. Wushu kemudian menghampiri Gadusim dan merangkulnya sebelum terjatuh pingsan. Gadusim memberitahukan bahwa di dalam ruangan tersebut banyak sekali roh para murid yang terkurung. Di halaman sekolah, mereka berdua pun mulai merencanakan sesuatu untuk segera memusnahkan roh jahat. Di saat yang bersamaan, mereka melihat Bapak Wali kelas yang sedang gabut. Mereka pun berpikir untuk meminta bantuannya mengalahkan roh jahat. Mereka akhirnya mengungkapkan kepada Pak Wali kelas mengenai roh jahat, di mana itu adalah penyebab dari kematian para murid. Dan bahwa di bagian bawah sekolah terdapat suatu ruangan staf yang terkunci. Di sanalah roh jahat dan para roh murid-murid yang tewas dikurung. Namun karena murid terbaik sekaligus kesayangannya yaitu Wushu percaya dengan hal tersebut, akhirnya ia pun ikut mempercayainya juga. Bapak Wali kelas mengatakan, datanglah di malam hari ke base sekolah, karena ia mendapat tugas bagian malam hari ini. Singkatnya di malam hari mereka pun kembali bertemu. Pak Wali kelas mengantarkan mereka berdua untuk masuk ke dalam ruang privasi tersebut. Di sisi lain, Hyunsu juga ada di sekolah. Ia sedang melihat foto bagan kepengurusan sekolah, yang mana di sana ada foto kepala sekolah, yang sekaligus mengingatkannya kepada kejadian masa lalu di malam hari. Ternyata orang yang telah membunuh Myosim atau neneknya Gadusim, ia adalah sang kepala sekolah sendiri cuy. Sekarang ia tahu bahwa orang itu adalah sang kepala sekolah. Sementara itu, Wushu, Gadusim, dan sang wali kelas mulai masuk ke dalam ruang keramat tersebut lalu berjalan menelusurinya. Di suatu ruangan, mereka terkejut melihat sekelompok roh dari para murid yang tewas sedang duduk seperti sedang berbelajar. Salah seorang dari mereka mengatakan bahwa mereka tidak boleh kemana-mana, karena jika mereka keluar dari sana, maka guru mereka akan memusnahkannya. Guru mereka tidak lain adalah roh jahat, yang sekarang sedang merasuki tubuh Pak Wali kelas. Pak Wali kelas yang sedang dirasuki pun langsung menyerang Gadusim dan juga Wushu. Setelah itu, ia mengatakan bahwa para guru di sekolahnya dahulu tidak sebaik di masa sekarang. Mereka akan memukuli murid belat atau bodoh dengan menggunakan sebuah rotan. Dan kemungkinan, roh jahat ini adalah hasil dari arwah murid bego yang mendapat perlakuan kasar dari gurunya di masa lalu. Sehingga arwahnya berubah menjadi roh jahat. Untuk melampiaskan kekesalan kepada para murid yang mendapat nilai buruk seperti dirinya di masa lalu. Tak lama kemudian, Hyunsu datang lalu mengatakan kepada Gadusim bahwa yang telah membunuh neneknya adalah sang kepala sekolah. Dan tak lama setelah itu juga, roh jahat langsung keluar dari tubuh Pak Wali kelas lalu menghancurkan Hyunsu.
Gadusim merasa sedih karena selama 10 tahun Hyunsu selalu ingin bertemu dengan ibunya. Namun selama itu Gadusim tidak sempat membantu mereka berdua untuk saling bertemu. Hingga akhirnya Hyunsu sekarang sudah tiada cuy. Setelah itu, Gadusim pun bergegas mencari kepala sekolah untuk membalaskan dendamnya. Namun Wushu menghentikan hal itu karena tidak adanya bukti sama sekali. Hingga keesokan harinya di kelas, salah seorang murid memberitahukan bahwa besok mereka akan melaksanakan ujian simulasi. Tentu saja semua murid merasa gelisah dengan hal itu. Terutama Aekyung, ia merasa bahwa dirinya akan mendapat nilai terburuk selanjutnya. Di jam istirahat, Aekyung dan Gadusim pun bertemu. Gadusim mengatakan kepada Aekyung untuk tidak usah khawatir, ia akan membantunya agar tidak mendapat nilai terburuk dalam ujian. Gadusim merencanakan sesuatu untuk memancing roh jahat agar mendatanginya, karena ia sudah muak dan berencana untuk memusnahkan roh jahat oleh tangannya sendiri. Sementara di ruang kepala sekolah, Pak Wali kelas protes mengenai adanya ujian simulasi. Ia mengatakan kepada sang kepala sekolah bahwa rumor tentang adanya roh jahat adalah benar. Pak Wali kelas merasa khawatir bahwa akan ada murid lagi yang mati karena hal itu. Sang kepala sekolah yang merasa tertekan pun langsung mencekik dan menghajar Pak Wali kelas. Lalu ia mengatakan untuk menuruti saja perintahnya, tidak usah banyak bacot gitu. Di malam hari, Gadusim dan Wushu sedang berada di rumah sakit untuk menjenguk Ilnam yang sedang koma. Ibunya Ilnam sudah memasrahkan anaknya itu karena ia juga sudah tidak punya lagi biaya untuk membayar perawatan Ilnam. Namun Gadusim dan Wushu meyakinkan ibunya Ilnam untuk tetap bertahan. Ia berjanji akan segera menyelamatkan Ilnam. Keesokan harinya, ujian simulasi pun dilaksanakan. Ketika para murid sedang serius mengerjakan soal ujian, Gadusim mengajak Aekyung untuk saling menukar kertas jawabannya. Hal itu merupakan rencana dari Gadusim agar ia mendapat nilai terburuk dalam ujian tersebut. Namun sebelum mereka berhasil menukar kertas jawabannya, Pak Wali kelas berbalik yang membuat kertas jawaban Aekyung terjatuh. Pak Wali kelas kemudian memungut kertas jawaban tersebut lalu bertanya, "Milik siapa ini anak-anak?" Aekyung pun menjawab dengan gugup bahwa itu adalah miliknya. Pak Wali kelas pun meminta Aekyung untuk mengisi nama kertas jawabannya. Karena belum dikasih nama juga gitu kan. Yang tadinya mau saling tukeran kertas jawaban sama Gadusim, sekarang Aekyung terpaksa harus menggunakan kertas jawabannya sendiri. Setelah ujian selesai, di ruang kepala sekolah, sang kepala sekolah meminta kepada wali kelas untuk menukarkan jawaban Gadusim dengan murid lain yang memiliki nilai terendah. Hal itu dikarenakan tujuan dari kepala sekolah sebelumnya, memberikan kesempatan kepada roh jahat untuk membunuh Gadusim. Di keesokan harinya, Pak Wali kelas masuk lalu mengumumkan hasil ujian. Semua murid panik, terutama Aekyung yang mana sebagian besar jawabannya banyak yang salah. Namun ternyata yang mendapat nilai terendah dalam ujian adalah Wushu. Tanpa diduga-duga gitu kan. Sontak Pak Wali kelas pun merasa sedih dan marah. Mengapa murid terbaiknya mendapat nilai terendah dalam ujian? Termasuk Gadusim yang merasa terkejut mendengar hal itu. Di jam istirahat, Gadusim menampar Wushu karena telah mendapat nilai terendah dalam ujian. Wushu pun mengatakan bahwa dirinya merasa lega mendapat tamparan tersebut. Karena sebelumnya ia selalu merasa bersalah karena ibunya telah menampar ibunya Gadusim. Wushu juga mengatakan bahwa dirinya sengaja menjawab soal ujian dengan salah karena ia ingin menyelamatkan Gadusim dari roh jahat. Setelah mimpinya melihat Gadusim yang berada di ruang keramat sebelumnya, Wushu mulai merencanakan agar roh jahat dapat mengincarnya kali ini dengan cara mendapatkan nilai terendah. Sementara itu, sang kepala sekolah merasa marah karena Wushu mendapat nilai terburuk dalam ujian kali ini. Ekspektasinya untuk membuat Gadusim menjadi incaran roh jahat tidak sesuai dengan kenyataan. Bagaimana bisa murid terbaik di sekolah mendapat nilai terburuk di ujian kali ini? Ucap Pak Tua kepala sekolah yang sudah bau tanah tersebut. Ia pun kemudian mengambil tindakan dengan menyuruh wali kelasnya untuk mengumumkan bahwa hasil ujian simulasi kali ini tidak akan dihitung. Sang kepala sekolah merasa tertekan karena roh jahat akan mengincar aset berharganya sebagai tumbal, yaitu Wushu. Tak lama kemudian, roh jahat pun memaksa keluar dari brankas kepala sekolah. Sang kepala sekolah yang sudah tua bau tanah pun tidak kuat menahan roh jahat. Hingga akhirnya makhluk itu pun keluar untuk mengincar targetnya. Mengetahui roh jahat akan segera datang, Gadusim dan Wushu menyiapkan diri di ruang musik untuk menghadapinya. Gadusim memberikan pakaian yang telah dirancang khusus untuk melawan roh jahat. Ibunya telah membuat dan menempelkan tulisan mantra pada pakaian tersebut. Tak lama kemudian datang dua beban yaitu Sujong dan Aekyung. Mereka berdua telah sadar bahwa selama ini apa yang dikatakan oleh Gadusim ternyata benar. Maka dari itu mereka berdua menjadi baik dan berniat untuk membantunya. Gadusim pun mulai menyusun rencana untuk memusnahkan roh jahat.
rencana yang simpel, namun sepertinya tidak berguna. Dan untuk memudahkannya, Gadusim membukakan mata batin untuk Sujong dan juga Aekyung, agar mereka dapat melihat entitas dari roh jahat. Singkatnya mereka pun berada di lantai atas sekolah untuk melancarkan rencananya. Ternyata roh jahat sudah semakin kuat. Ia memakan para arwah murid yang sebelumnya dikurung di ruang keramat. Sujong mencoba melemparkan bubuk atau biji mantra agar roh jahat itu merasa kesakitan. Namun sayangnya itu tidak ada gunanya. Mereka pun ketakutan. Kenyataannya itu tidak sesuai dengan rencana simpel dari Gadusim. Roh jahat terus mengincar tumbalnya yaitu Wusu. Wusu kemudian membacakan sebuah mantra agar roh jahat itu terikat. Lalu kemudian Gadusim membacok roh jahat tersebut dengan menggunakan kapaknya. Namun tetap saja itu tidak ada gunanya. Roh jahat itu kemudian mencekik mereka berdua hingga melayang di udara. Karena sudah kewalahan, akhirnya mereka berdua pun bersatu membacakan sebuah mantra hingga akhirnya mereka pun terlepas dari cekikan roh jahat. Dan makhluk itu pun pergi entah kemana. Mereka berdua pun kemudian terjatuh. Ketika hendak mencari kapak Gadusim yang terpental, sang kepala sekolah datang dengan membawa pisau untuk membunuh Gadusim. Ia mengatakan bahwa semenjak Gadusim datang ke sekolah itu, semua usahanya berantakan. Wusu pun berusaha menghentikan kepala sekolah hingga akhirnya Pak Tua itu terjatuh dari tangga dan pisaunya menusuk tubuhnya sendiri. Mantap. Di detik-detik akhir kematiannya, sang kepala sekolah pun mengungkapkan kebenaran. Ia mengatakan bahwa semua yang telah dilakukannya bersama roh jahat tidak lain adalah untuk meningkatkan popularitas sekolah. Dahulu sekolahnya itu adalah sekolah dengan akreditas terburuk sepanjang masa. Banyak murid bodoh yang menjadikan sekolah tersebut terlihat jelek di mata orang-orang. Pada saat itu roh jahat muncul dengan merasuki tubuh sang kepala sekolah. Ia pun bercermin yang kemudian roh jahat dapat berinteraksi dengan sang kepala sekolah. Roh jahat akan membantunya menaikkan derajat sekolah asalkan sang kepala sekolah mampu membunuh neneknya Gadusim, yaitu Myosim. Dan itulah alasan mengapa sang kepala sekolah membunuh Myosim atau neneknya Gadusim. Sejak saat itu, sang kepala sekolah belajar mantra-mantra untuk mengendalikan roh jahat. Semakin sedikit murid bodoh dan menyisakan murid pintar, itu akan membuat derajat sekolahnya naik. Sekolah tersebut kini telah menjadi sekolah terbaik di negaranya, namun dengan tumbal nyawa dari para murid bodoh. Gadusim pun merasa marah dengan perkataan sang kepala sekolah, lalu kemudian mengambil kantung keramat milik neneknya itu. Tak lama kemudian, terdengar suara jeritan dari atap sekolah. Mereka berdua pun bergegas pergi ke sana. Ternyata Sujong sedang dirasuki oleh roh jahat. Dan ketika roh jahat itu akan menjatuhkan tubuh Sujong, Wusu terlebih dahulu datang untuk menggenggamnya. Sementara Gadusim ikut menggenggam tangan Wusu. Secara perlahan roh jahat tersebut ingin merasuki tubuh Wusu. Namun Gadusim membacakan sebuah mantra yang membuatnya tidak dapat masuk ke dalam tubuh Wusu. Aekyung kemudian bergegas membantu Sujong dan juga Wusu untuk segera turun dari sana. Dan Gadusim mulai membacakan mantra agar roh jahat masuk ke dalam kantungnya. Ketika roh jahat itu telah masuk, seketika Gadusim terpental yang membuat kantungnya itu terjatuh. Tak lama kemudian roh neneknya keluar dari sana bersamaan dengan roh jahat yang sudah terikat oleh sesuatu. Neneknya Gadusim mengatakan bahwa Gadusim telah berhasil melakukan pekerjaannya dengan baik. Dan setelah itu ia pun menghilang. Gadusim dan Wusu kemudian bersama-sama membacakan mantra agar roh jahat itu masuk ke dalam kantung. Setelah itu Wusu segera memberikan kapaknya lalu Gadusim membelah kantung tersebut. Seketika roh jahat itu pun musnah. Tak lama kemudian neneknya Gadusim kembali muncul bersama dengan roh para murid yang telah menjadi korban. Ia mengucapkan terima kasih karena Gadusim dan Wusu telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Neneknya juga mengatakan bahwa ia akan membawa para roh korban ke tempat yang aman. Dan mereka pun pergi dari sana. Beberapa saat setelah itu, mereka dikejutkan dengan kedatangan Hyunsu. Ia memberitahukan tempat di mana roh Ilnam berada. 수야, 고마워. 나 엄마 보고 갈게. Hyunsu juga mengatakan bahwa dirinya sudah mengingat rumahnya dan sekarang ia akan pergi ke sana untuk menemui ibunya. Mereka bertiga pun saling mengucapkan selamat tinggal, goodbye gitu. Setelah itu, Aekyung yang menangis kemudian memeluk Gadusim. Ia berjanji jika menjadi seorang seniman komik maka ia akan membuatkan kisah mengenai kehidupan Gadusim.
Sementara itu, sang kepala sekolah telah tewas. Arwahnya terpisah dan melihat jasadnya yang tergeletak gitu. Arwahnya jadi arwah penasaran cuy. Di pagi harinya, Wusu menghampiri roh Ilnam yang ternyata berada di sebuah makam. Ia sudah lama menunggu di sana. Wusu kemudian mengajak Ilnam untuk kembali ke tubuhnya. Keadaan sudah aman karena roh jahat telah musnah. Dan sekarang Ilnam dapat kembali ke tubuhnya. Di rumah sakit, Ilnam pun akhirnya tersadar karena rohnya sudah kembali ke tubuhnya. Dalam beberapa saat, ia melihat roh sang ayah yang mendatanginya. Ayahnya pun kemudian memeluknya, dan Ilnam menangis di pelukan ayahnya. Peristiwa mengharukan itu pun disaksikan oleh Gadusim dan Wusu. Mereka berdua kemudian menjaga Ilnam hingga pulih. Beberapa minggu setelah itu, sekolah pun kembali normal. Tidak ada ujian yang paling ditakutkan oleh para murid. Bahwa kematian kepala sekolah terlupakan dengan begitu cepat. Kematiannya dianggap sebagai sebuah kecelakaan. Para murid yang tewas mulai diingat oleh para murid lain. Bayangan kematian telah menghilang dari sekolah. Dan sebagai gantinya, para murid menemukan tawa lagi. Mereka dapat hidup tenang dan bahagia di sekolah tersebut. Akhir yang begitu menyenangkan gitu cuy. Untuk merayakan hal itu, mereka berlima pun makan gratis di kedai ibunya Ilnam. Aekyung bertanya kepada Gadusim apa yang akan ia lakukan di masa depan setelah lulus. Gadusim pun menjawab bahwa dirinya akan pergi meninggalkan tempat tersebut dan hidup mandiri. Sementara Wusu masih belum sempat memikirkannya. Beberapa hari kemudian, Gadusim kembali bertemu dengan Wusu. Di sana, Gadusim meramalkan masa depan Wusu dengan sangat detail. Wusu akan berkuliah fakultas kedokteran di suatu universitas nasional Seoul. Wusu juga akan memiliki seorang istri, namun istrinya akan kesulitan karena ibunya yang cerewet gitu. Wusu kemudian meminta kepada Gadusim agar setelah mereka saling berpisah, Wusu ingin kembali bertemu dan hidup bersama Gadusim. Dalam artian, Wusu ingin menikah bersama dengan Gadusim. Kemudian mereka berdua pun bercanda gurau lalu kembali melanjutkan perjalanannya. Perjalanan pulang ke rumah. Dan setelah itu, The Great Shaman Gadusim Season 1 pun tamat cuy. Itulah alur cerita dari film The Great Shaman Gadusim Season 1. Gimana menurut kalian? Apakah kalian puas dengan series ini? Silahkan komen di bawah ya. Dan ya, terima kasih telah menonton, stay santuy, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.